Dan ini hari ini yang penting sepertinya kalau Golkar mutusin siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar ingin yang sistem terbuka karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai. Nanti statement mana nanti? Ya, tentu jalan sambil jalan. Kalau mau silaturahmi, tenang. Ya Pak. Kan lebih bagus. Itu lebih kurang. Ini kan awalnya Desain Gubernur Jawa Barat. Golkar sudah buka, woi. hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung Partai Golkar dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun aja. Pak, tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah kuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah pemain Golkar siapa sih? Dan ini hari ini yang penting sepertinya kalau Golkar mutusin siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar ingin yang sistem terbuka karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai.
teman nanti Sambil jalan, sambil jalan. baru mau silaturahmi. Tenang. Ya, Pak. Lebih bagus. Ini kan awalnya Bisa didesain oleh Gubernur Jawa Barat. woi, gua kan terbuka, woi. Woi, tutup, woi. Partai Golkar kedatangan sore hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir, dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar, dan kemudian nanti Pak RK akan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun aja. Pak, tahun 2003 ya. Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah Partai Golkar kedatangan Pak Ridwan Kamil, dan pada sore hari ini saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Bendung, para waketum Partai Golkar, dan juga hadir seluruh fungsionaris ataupun anggota DPR RI Partai Golkar dari Jawa Barat. Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar, dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota, dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning, dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Yang pasti kalau warna kuning warna muda. Dan tentu pada pertemuan ini dijelaskan maksud dan tujuan Pak
Emil bergabung dengan Partai Golkar dan pembahasan sudah cukup lama, dan didahului kemarin Pak Emil sudah masuk ke dalam organisasi massa yang mendirikan Partai Golkar, yaitu Kosgoro 57. Jadi masuknya Pak Emil secara bertahap melalui Ormas dan juga masuk langsung di Partai Golkar. Nah, tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal 1 tahun, dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus, sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Jadi tentu selama ini Partai Golkar merupakan partai terbuka, merupakan partai di tengah yang tentu menghindari politik identitas, dan Partai Golkar selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dari berbagai kriteria itu, Partai Golkar merasa bahwa Pak Emil selaku tokoh masyarakat memenuhi kriteria yang selama ini diemban oleh Partai Golkar, dan secara ideologis tidak berbeda, karena selama ini juga sudah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya sendiri selama menangani COVID juga bekerja sama sore hari ini. Partai Golkar kedatangan Pak Ridwan Kamil, dan pada sore hari ini saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Bendung, para waketum Partai Golkar, dan juga hadir seluruh fungsionaris ataupun anggota DPR RI Partai Golkar dari Jawa Barat. Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota, dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Yang pasti kalau warna kuning warna muda. Dan tentu pada pertemuan ini dijelaskan maksud dan tujuan Pak Emil bergabung dengan Partai Golkar, dan pembahasan sudah cukup lama, dan didahului kemarin Pak Emil sudah masuk ke dalam organisasi massa yang mendirikan Partai Golkar, yaitu Kosgoro 57. Jadi masuknya Pak Emil secara bertahap melalui Ormas dan juga masuk langsung di Partai Golkar. Nah, tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal 1 tahun, dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus, sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Jadi tentu selama ini Partai Golkar merupakan partai terbuka, merupakan partai di tengah yang tentu menghindari politik identitas, dan Partai Golkar selalu berjuang
untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dari berbagai kriteria itu, Partai Golkar merasa bahwa Pak Emil selaku tokoh masyarakat memenuhi kriteria yang selama ini diemban oleh Partai Golkar dan secara ideologis tidak berbeda, karena selama ini juga sudah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya sendiri selama menangani COVID juga bekerja sama sebuah minat saya. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami, kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah, itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah, oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga, saya masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya, datanglah ke hari ini. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Kiri Pak, mari Pak, Kang Emil kiri. Ini bisa diskon 50% di minimarket terdekat. Nah, contoh ya, bagaimana di bawah Pak Erlangga inovasi hadir. Ada Yellow Clinic, ada Golkar Institute, bagi saya itu keren. Ya. Generasi Z, generasi muda butuh sebuah narasi-narasi, aksi-aksi yang konkret, bukan hanya pencitraan, bukan hanya urusan-urusan retorika, tapi sebuah implementasi dari semangat partai. Ada 3 pelajaran, ini juga sebenarnya masukan buat wartawan yang pembelajaran, bahwa partai politik itu fungsinya 3. Tapi seringkali kita hanya melihat satu fungsinya. Fungsi pertama itu adalah memenangkan kekuasaan. Nah, mayoritas kita ada di situ, pemilu, pilkada, ya, pilpres dan lain sebagainya. Padahal ada 2 fungsi lain. 2 adalah fungsi untuk mengedukasi demokrasi ke masyarakat. Makanya Golkar Institute contohnya. Kita butuh dong generasi barunya lebih melek, lebih bagus, ya, sebuah minat saya. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik.
banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semerawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga, dan masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya, datanglah ke hari ini. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Kiri Pak, Kari Pak, Kang Emil kiri. Ini bisa diskon 50% di minimarket terdekat. Nah, contoh ya, bagaimana di bawah Pak Erlangga inovasi hadir. Ada Yellow Clinic, ada Global Institute. Bagi saya itu keren. Ya. Generasi Z, generasi muda butuh sebuah narasi-narasi, aksi-aksi yang konkret, bukan hanya pencitraan, bukan hanya urusan-urusan retorika, tapi sebuah implementasi dari semangat partai. Ada 3 pelajaran, ini juga sebenarnya masukan buat wartawan yang pembelajaran, bahwa partai politik itu fungsinya 3, tapi seringkali kita hanya melihat satu fungsinya. Fungsi pertama itu adalah memenangkan kekuasaan. Nah, mayoritas kita ada di situ, pemilu, pilkada, ya, pilpres dan lain sebagainya. Padahal ada 2 fungsi lain. 2 adalah fungsi untuk mengedukasi demokrasi ke masyarakat. Makanya Golkar Institute contohnya. Kita butuh dong generasi barunya lebih melek, lebih bagus, ya, sebuah minat. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya, maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semerawut, sebuah minat. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga
besar kecilnya, maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal. Ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga, saya masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya, datanglah ke hari ini. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Kiri Pak. Mari Pak. Kang Emil kiri. Ini bisa diskon 50% di minimarket terdekat. Nah, contoh ya, bagaimana di bawah Pak Erlangga inovasi hadir. Ada Yellow Clinic, ada Global Institute, bagi saya itu keren. Ya. Generasi Z, generasi muda butuh sebuah narasi-narasi, aksi-aksi yang konkret, bukan hanya pencitraan, bukan hanya urusan-urusan retorika, tapi sebuah implementasi dari semangat partai. Ada 3 pelajaran, ini juga sebenarnya masukan buat wartawan yang pembelajaran, bahwa partai politik itu fungsinya 3, tapi seringkali kita hanya melihat satu fungsinya. Fungsi pertama itu adalah memenangkan kekuasaan. Nah, mayoritas kita ada di situ, pemilu, pilkada, ya, pilpres dan lain sebagainya. Padahal ada 2 fungsi lain. 2 adalah fungsi untuk mengedukasi demokrasi ke masyarakat. Makanya Golkar Institute contohnya. Kita butuh dong generasi barunya lebih melek, lebih bagus, ya.
Hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir, dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun. Pak, tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah pemain Golkar siapa sih? Dan ini hari ini yang penting membuktikan bahwa Golkar inklusif. Siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar, diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar kepingin yang sistem terbuka, karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai. Nanti statement mana nanti? Sambil jalan. Baru mau silaturahmi. Tenang. Siapa? Tak lebih bagus. Gedung dibongkar. Oh, Ini kan awalnya aula. Ini kan sekarang dibongkar. bisa didesain oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi super blok. Golkar terbuka, woi. Sabar. Woi, terus. Bagi putih, Mbak. Hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir, dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan.
Posisinya nanti sesudah. Apa yang akan dilakukan? Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun. Pak, di tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah pemain, Golkar siapa sih? Dan ini hari ini yang penting membuktikan bahwa Golkar inklusif. Siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar, diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar ingin yang sistem terbuka, karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai. Nanti statement mana nanti? Sambil jalan. Baru mau silaturahmi. Tenang. Ya Pak. Tak lebih bagus. Itu di Golkar. Oh, Ini kan awalnya aula. Ini kan dibongkar. bisa didesain oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi super blok. Woi, Golkar terbuka, woi. Sabar. Woi, terus. Baju putih, woi. Hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir. Dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Apa yang akan dilakukan? Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun. Pak, di tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau
dengan tambah pemain Golkar. Siapa sih? Dan ini hari ini yang penting membuktikan bahwa Golkar inklusif. Siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar, diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar kepingin yang sistem terbuka, karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai. Nanti statement mana nanti? Sambil jalan, sambil jalan. Baru mau silaturahmi. Tenang, tenang. Siapa? Lebih bagus. Gedung dibongkar. Oh, Ini kan awalnya aula. Ini kan Bongkar ini. bisa didesain oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi super blok. Woi, Golkar terbuka, woi. Woi, terus apa? Baju putih, woi. Hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir, dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun. Pak, tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah pemain, Golkar. Siapa sih? Dan ini hari ini yang penting membuktikan bahwa Golkar inklusif. Siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar, diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar kepingin yang sistem terbuka, karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai.
mah nanti. Sambil jalan, sambil jalan. Baru mau silaturahmi. Tenang, tenang. Siapa? Tak lebih bagus. Gedung dibongkar. Oh, Ini kan awalnya aula. Ini kan sekarang dibongkar. bisa didesain oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi super blok. Woi, Golkar terbuka, woi. Sabar. Woi, terus woi. Hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir. Dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun. Pak, tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah pemain, nah, Golkar Siapa sih? dan ini hari ini yang penting membuktikan bahwa Golkar inklusif. Siapa yang mau masuk Golkar, kita akan berikan kesempatan. Siapa yang menjadi caleg Golkar, diberikan kesempatan. Kita ada mekanisme evaluasi. Oleh karena itu Golkar kepingin yang sistem terbuka, karena semua bisa kerja dan semua bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tertutup kan tergantung partai. Nanti statement mah nanti. Sambil jalan, sambil jalan. Baru mau silaturahmi. Tenang, tenang. Siapa? Tak lebih bagus. Gedung dibongkar. Oh, Ini kan awalnya aula. Ini kan sekarang dibongkar. bisa didesain oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi super blok. Woi,
Bukan terbuka woi. Ape woi. Sabar. Woi, terus. Baju putih woi. Ayo, Mbak. Partai Golkar kedatangan sore hari hari ini mungkin berapa menit lagi Pak RK akan hadir, dan kehadiran Pak RK konfirmasi bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun aja. Pak, di tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah Partai Golkar kedatangan Pak Ridwan Kamil, dan pada sore hari ini saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Bendung, para waketum Partai Golkar, dan juga hadir seluruh fungsionaris ataupun anggota DPR RI Partai Golkar dari Jawa Barat. Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota, dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Yang pasti kalau warna kuning warna muda. Dan tentu pada pertemuan ini dijelaskan maksud dan tujuan Pak Emil bergabung dengan Partai Golkar, dan pembahasan sudah cukup lama, dan didahului kemarin Pak Emil sudah masuk ke dalam organisasi massa yang mendirikan Partai Golkar, yaitu Kosgoro 57. Jadi masuknya Pak Emil secara bertahap melalui Ormas dan juga masuk langsung di Partai Golkar. Nah tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal 1 tahun, dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus, sehingga tentu dengan adanya tambahan
politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Jadi tentu selama ini Partai Golkar merupakan partai terbuka, merupakan partai di tengah yang tentu menghindari politik identitas, dan Partai Golkar selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dari berbagai kriteria itu Partai Golkar merasa bahwa Pak Emil selaku tokoh masyarakat memenuhi kriteria yang selama ini diemban oleh Partai Golkar dan secara ideologis tidak berbeda, karena selama ini juga sudah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya sendiri selama menangani COVID juga bekerja sama sore hari ini. Partai Golkar kedatangan Pak Ridwan Kamil, dan pada sore hari ini saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Bendung, para waketum Partai Golkar, dan juga hadir seluruh fungsionaris ataupun anggota DPR RI Partai Golkar dari Jawa Barat. Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota, dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning, dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Yang pasti kalau warna kuning warna muda. Dan tentu pada pertemuan ini dijelaskan maksud dan tujuan Pak Emil bergabung dengan Partai Golkar, dan pembahasan sudah cukup lama, dan didahului kemarin Pak Emil sudah masuk ke dalam organisasi massa yang mendirikan Partai Golkar, yaitu Kosgoro 57. Jadi masuknya Pak Emil secara bertahap melalui Ormas dan juga masuk langsung di Partai Golkar. Nah, tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal 1 tahun, dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus, sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Jadi tentu selama ini Partai Golkar merupakan partai terbuka, merupakan partai di tengah yang tentu menghindari politik identitas, dan Partai Golkar selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dari berbagai kriteria itu Partai Golkar merasa bahwa Pak Emil selaku tokoh masyarakat memenuhi kriteria yang selama ini diemban oleh Partai Golkar dan secara ideologis tidak berbeda, karena selama ini juga sudah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya sendiri selama menangani COVID juga bekerja sama sebuah ingatan. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia.
Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal. Ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga, dan masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya, datanglah ke hari ini itu. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Kiri Pak, mari Pak, Kang Emil kiri. Ini bisa diskon 50% di minimarket terdekat. Nah, contoh ya, bagaimana di bawah Pak Erlangga inovasi hadir. Ada Yellow Clinic, ada Golkar Institute, bagi saya itu keren. Ya. Generasi Z, generasi muda butuh sebuah narasi-narasi, aksi-aksi yang konkret, bukan hanya pencitraan, bukan hanya urusan-urusan retorika, tapi sebuah implementasi dari semangat partai. Ada 3 pelajaran, ini juga sebenarnya masukan buat wartawan yang pembelajaran, bahwa partai politik itu fungsinya 3. Tapi seringkali kita hanya melihat satu fungsinya. Fungsi pertama itu adalah memenangkan kekuasaan. Nah, mayoritas kita ada di situ, pemilu, pilkada, ya, pilpres dan lain sebagainya. Padahal ada 2 fungsi lain. 2 adalah fungsi untuk mengedukasi demokrasi ke masyarakat. Makanya Golkar Institute contohnya. Kita butuh dong generasi barunya lebih melek, lebih bagus, ya, sebuah minat. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya, maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal. Ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun,
membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah, oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga, dan masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya, datanglah ke hari ini. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Kiri Pak, mari Pak, Kang Emil kiri. Ini bisa diskon 50% di minimarket terdekat. Nah, contoh ya, bagaimana di bawah Pak Erlangga inovasi hadir. Ada Yellow Clinic, ada Global Institute, bagi saya itu keren. Ya. Generasi Z, generasi muda butuh sebuah narasi-narasi, aksi-aksi yang konkret, bukan hanya pencitraan, bukan hanya urusan-urusan retorika, tapi sebuah implementasi dari semangat partai. Ada 3 pelajaran, ini juga sebenarnya masukan buat wartawan yang pembelajaran, bahwa partai politik itu fungsinya 3. Tapi seringkali kita hanya melihat satu fungsinya. Fungsi pertama itu adalah memenangkan kekuasaan. Nah, mayoritas kita ada di situ, pemilu, pilkada, ya, pilpres dan lain sebagainya. Padahal ada 2 fungsi lain. 2 adalah fungsi untuk mengedukasi demokrasi ke masyarakat. Makanya Golkar Institute contohnya. Kita butuh dong generasi barunya lebih melek, lebih bagus, ya, sebuah minat. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya, maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal, ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah, itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, sebuah minat. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya, maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Yang ketiganya, hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik. Banyak hal-hal di luar yang media pahami. Kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal, ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi. Jadi dalam politik tidak semua matematik, ada hal-hal
kemanusiaan yang tertunjukkan oleh Pak Erlangga. Nah, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diam, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga, saya masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya, datanglah ke hari ini. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Kiri Pak. Mari Pak. Emil kiri. Ini bisa diskon 50% di minimarket terdekat. Nah, contoh ya, bagaimana di bawah Pak Erlangga inovasi hadir. Ada Yellow Clinic, ada Global Institute, bagi saya itu keren. Ya. Generasi Z, generasi muda butuh sebuah narasi-narasi, aksi-aksi yang konkret, bukan hanya pencitraan, bukan hanya urusan-urusan retorika, tapi sebuah implementasi dari semangat partai. Ada 3 pelajaran, ini juga sebenarnya masukan buat wartawan yang pembelajaran, bahwa partai politik itu fungsinya 3. Tapi seringkali kita hanya melihat satu fungsinya. Fungsi pertama itu adalah memenangkan kekuasaan. Nah, mayoritas kita ada di situ, pemilu, pilkada, ya, pilpres dan lain sebagainya. Padahal ada 2 fungsi lain. 2 adalah fungsi untuk mengedukasi demokrasi ke masyarakat. Makanya Golkar Institute contohnya. Kita butuh dong generasi barunya lebih melek, lebih bagus, ya.
bahwa Pak RK akan bergabung dengan Partai Golkar. Dan kemudian nanti Pak RK akan bertemu saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus DPP, dan kami sudah bicara tugas Pak RK ke depan. Posisinya nanti sesudah. Yang penting datang dulu Pak RK-nya. Masa belum datang udah dapat posisi. Apa? Pendekatannya lama banget. Apa? Ya lebih dari setahun. Pak, di tahun 2003 nih harapan Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar optimis. Karena sekarang di Jawa Barat kita posisinya sudah jauh membaik. Di Jawa Timur juga sudah naik. Nah tentu Banten sudah dikuasai oleh Golkar. Jadi kalau dengan tambah pemain